Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya. Masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:30 guys di tanggal 24 November 2022 hari Kamis guys. Tidak lupa kami ingatkan ya, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys ya. Oke, untuk global crypto market cap hari ini naik cukup lumayan ya di 3,64% guys. Dan ini bagus untuk perkembangannya. Kemudian untuk Bitcoin juga naik di 0,56% ya kalau kita lihat dari pergantian candle dalam waktu 24 jam hari ini guys. Kemudian Ethereum naiknya cukup lumayan ya di 2,72%. BNB ini lebih keren lagi ya, naiknya di 8,89% guys. Solana juga kenaikannya cukup bagus di 9,85% guys. Dan secara rata-rata ya pergerakan harga dari altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Jadi rata-rata tuh pada hijau semua. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga ya dari Bitcoin seperti yang terlihat pada grafik ini guys, masih meneruskan tren yang kemarin terbentuk guys, dimana untuk pola triple bottom ini guys, kalau nanti ya tertembus untuk area MA 100 ini, maka bisa dibilang valid ya untuk pola triple bottom ini guys. Dan jika nanti tertembus, maka target berikutnya ada di area ungu ini guys, antara harga 17.900 sampai dengan 17.600 guys. Dan kita berdoa aja ya, semoga tidak ada feud ataupun berita yang kurang bagus ya untuk kripto ini khususnya, sehingga pergerakan harga dari kenaikan Bitcoin ini akan terus berlanjut ya dan menuju ke titik resisten berikutnya guys. Oke? Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi pertama datang dari cryptonews.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa CEO dari Coinbase telah mengungkapkan ya perusahaan bahwa Coinbase ini memiliki Bitcoin senilai lebih dari 39 miliar dolar menanggapi tweet dari CEO Binance yang sekarang telah dihapus guys. Nah, ini menarik ya beritanya. Jadi karena pertukaran kripto besar mengintensifkan ya upaya untuk meyakinkan para pelanggannya dan juga investor tentang stabilitas mereka guys, maka Brian Armstrong sebagai CEO dari Coinbase ini telah mengungkapkan bahwa perusahaannya memiliki cadangan kripto yang mencakup sekitar 2 juta Bitcoin guys, senilai sekitar 39,9 miliar dolar guys. Wow, besar banget ya. Kami memegang 2 juta Bitcoin setara 39,9 miliar dolar senilai pada 30 November bulan ini ya, kata CEO dari Coinbase ini guys, mengacu pada hasil keuangan perusahaan yang diungkapkan untuk kuartal ketiga tahun ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya di akun Twitter resmi dari Brian Armstrong ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Brian Armstrong ini adalah CEO dari Coinbase guys. Kita semua perlu bersatu ya untuk membangun industri ini dengan cara yang bertanggung jawab ke depan. Dan berhati-hatilah terhadap informasi palsu, tambah Armstrong. Pengusaha itu juga merujuk pengikutnya ya ke surat pemegang saham Coinbase untuk periode yang sama di tahun 2022 ini guys. Di tengah penurunan pasar kripto, Coinbase telah membukukan hasil yang mengecewakan ya untuk periode Juli sampai September 2022 karena bisnis tersebut melaporkan kerugian bersih sekitar 545 juta dolar. Kuartal ketiga adalah kuartal campuran untuk Coinbase. Pendapatan transaksi secara signifikan dipengaruhi oleh makroekonomi dan pasar kripto yang lebih kuat, serta volume perdagangan yang bergerak ke luar negeri, kata Coinbase dalam surat itu guys. Sementara itu, kami melihat pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan langganan dan layanan kami, didorong oleh partisipasi kami dalam ekosistem USDC dan aktivitas taruhan yang lebih tinggi. Sementara hambatan makro berada di luar kendali kami. Kami terus fokus pada faktor-faktor dalam kendali kami, mempersempit fokus produk kami untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan mengurangi biaya operasional kami. Menurut bursa Coinbase. Coinbase mengalami penurunan pendapatan transaksi sebesar 44% ya dalam kuartal ke kuartal menjadi 366 juta dolar guys. Namun dengan catatan yang lebih optimis, pendapatan langganan dan layanan bursa meningkat 43% secara berurutan menjadi 211 juta dolar guys. Didorong oleh pendapatan bunga yang lebih tinggi, pendapatan bersih di kuartal ketiga adalah 576 juta dolar, turun 28% ya dibandingkan dengan kuartal kedua kemarin, kata surat itu guys. Pengumuman terbaru ya, Armstrong muncul setelah runtuhnya pertukaran saingan Coinbase yaitu FTX yang sejak itu mengajukan kebangkrutannya guys. Saat FTX maju melalui
proses sukarela untuk chapter 11-nya ya. Bankman-Fried, pendiri dan juga mantan CEO perusahaan FTX, berupaya untuk meningkatkan modal baru untuk membuat pelanggan perusahaan yang runtuh itu utuh meskipun ada pengajuan kebangkrutan. Pengusaha yang sangat kontroversial telah mengumumkan bahwa dia bertemu langsung dengan calon investor dan regulator untuk melakukan apa yang mereka bisa bagi para pelanggannya. Dugaan salah urus dana Sam Bankman-Fried bisa membuatnya sangat sulit ya untuk meyakinkan investor untuk menyuntikkan dana besar ke dalam usaha masa depannya. Nah, ini cukup menarik ya, meskipun masih belum secara rinci ya Coinbase ini memberikan reserve-nya, tapi ini juga menjadi angin segar ya bahwa kesehatan dana dari Coinbase ini cukup bagus ya dengan kepemilikan Bitcoin yang cukup banyak banget ini guys. Dan tentu saja ini akan meningkatkan kepercayaan lagi ya bagi masyarakat pecinta kripto untuk masuk ke exchange lagi guys. Dan kita lanjut ya, informasi berikutnya datang dari Watcher.guru guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Jepang ini berencana meluncurkan CBDC Yen Digital eksperimental pada tahun 2023. Menarik ya. Jadi ranah cryptocurrency telah melalui serangkaian peristiwa akhir-akhir ini guys. Dan pemerintah terpaksa meninjau undang-undang yang mengatur industri karena sejumlah besar investor telah memeluk pasar. Badan pengatur lainnya masih bekerja untuk menerapkan undang-undang ketat ya yang telah dibuat beberapa orang dan itu menghambat inovasi. Peraturan cryptocurrency saat ini di Jepang di sisi lain sedang dilonggarkan dalam upaya untuk lebih mengakomodasi industri. Parlemen Jepang menyetujui rancangan undang-undang pada awal Juni yang menetapkan stablecoin sebagai mata uang digital. Jepang adalah salah satu ekonomi besar pertama yang memberlakukan kerangka hukum untuk stablecoin, jadi hal ini menarik perhatian guys. Dalam laporan terbaru oleh Nikkei, terungkap bahwa Bank of Japan berencana untuk meluncurkan percontohan CBDC Yen Digital pada awal 2023 guys. Wow, menarik ya. Bank of Japan berkolaborasi dengan 3 mega bank untuk uji coba. Sesuai perincian dalam laporan, percobaan akan dimulai pada musim semi 2023 dan Bank of Japan akan bekerja sama dengan bank dan organisasi lain. Ini untuk mengidentifikasi masalah apapun dengan setoran dan juga penarikannya guys. Bank sentral juga akan menganalisis apakah bisa berfungsi tanpa hambatan saat terjadi bencana alam atau saat tidak ada fasilitas internet. Rencana bank sentral adalah untuk bereksperimen dengan pilot digital selama 2 tahun dan kemudian mendiskusikannya dan memutuskan apakah akan melanjutkan penerbitan pada tahun 2026. Namun, bank yang berpartisipasi dalam percobaan tersebut belum terungkap guys. Berita ini juga dilansir ya di harian theblock.co guys, dan informasinya kurang lebih sama. Dan kalau menurut saya ini perkembangan yang sangat bagus banget ya, artinya sudah mulai banyak negara-negara yang akan segera mengadopsi kripto khususnya untuk CBDC mereka ya, atau uang digital resmi dari negara tersebut. Dan sekarang pertanyaannya adalah kapan Indonesia guys? Apakah kita akan tetap diam aja dengan perkembangan zaman seperti ini? Atau sebenarnya kita sudah mulai mengembangkan CBDC? Tapi memang belum diinformasikan. Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya datang dari cryptonews.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Hong Kong ini telah bersiap guys untuk bergabung dengan Digital Yuan Pilot yang memperluas jangkauan lintas batasnya guys. Wow, Hong Kong juga sudah mulai mengembangkan sayapnya ya di dunia digital. Jadi Tiongkok Daratan dan juga Hong Kong ya akan meluncurkan bersama untuk proyek percontohan lintas batas pertama Yuan Digital guys. Karena banyak yang dipimpin oleh People's Bank of China atau PBOC semakin dekat untuk diluncurkan. Menurut Shanghai Securities News, Howard Lee, Wakil Kepala Eksekutif Otoritas Moneter Hong Kong HKMA, Hong Kong akan menjadi area percontohan lintas batas pertama untuk yuan digital ya di luar Tiongkok Daratan. Namun Lee tidak menetapkan jangka waktu untuk ini guys. Lee menjelaskan bahwa pengujian teknis telah memasuki tahap kedua menjelang pemindahan. Dia mengklaim bahwa cakupan dan skala pengujian HKMA telah diperluas. Dia juga mengatakan bahwa jumlah bank komersial yang berpartisipasi telah meningkat dari 1 menjadi 4 guys. PBOC ingin menghubungkan percontohan ke pembangkit ekonomi dari 9 kota tenggara tetangga ya yang dikenal sebagai Greater Bay Area atau GBA. Jaringan sekitar 9 kota ini termasuk Hong Kong yang disebutkan di atas. Meskipun yang terakhir secara teknis telah menjadi bagian dari China sejak tahun 1997. Ia mempertahankan status wilayah administratif khusus. Itu juga mempertahankan sistem politik dan ekonominya sendiri yang terpisah dan mata uangnya sendiri. Lee, yang mengepalai infrastruktur keuangan dan operasi Techfin HKMA menyatakan, Hong Kong akan terus mendukung penuh pengembangan CNY Digital
atau Yen Digital ya, mempromosikan interkoneksi GBA dan ini akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan pembayaran lintas batas. Lee juga mencatat ya bahwa proyek Swap Link hampir selesai. Alat ini akan memungkinkan pasar obligasi daratan dan juga Hong Kong untuk saling terhubung dan mungkin memiliki fungsi dalam adopsi CND digital atau Yen Digital di kemudian hari. Selain itu, HKMA dan juga PBOC sedang mengerjakan proyek bersama mata uang digital Bank Sentral atau CBDC dengan Bank of International Settlement. Dikenal sebagai percontohan M-Bridge, inisiatif ini berupaya bereksperimen dengan pembayaran lintas batas yang melibatkan HKMA, PBOC, serta Bank Sentral Thailand dan juga UEA. 20 bank komersial mengambil bagian dalam proyek tersebut yang diselesaikan pada akhir September kemarin guys dengan total transaksi senilai 22 juta dolar yang diproses. Lee mengklaim bahwa M-Bridge adalah saat ini uji coba CBDC terbesar di dunia dan dia mencatat bahwa proyek tersebut adalah yang pertama yang menggunakan berbagai CBDC untuk melakukan penyelesaian yang nyata untuk transaksi lintas batas. Keren ya? Jadi tampaknya kedepannya ini CBDC bisa menggantikan uang fiat seperti yang sekarang ini ya guys. Dan pertanyaannya masih sama, kapan Indonesia akan segera membuat CBDC-nya guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!